Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kembali kita di sini di acara live Instagram IPKB Jawa Tengah. Saat ini kita lagi berada di Sekretariat UPPKS Terampil Mandiri yang sekaligus merupakan outlet dari semua produk yang dihasilkan dari UPPKS Terampil Mandiri di sini. Selama 2 jam ke depan kita akan join jagongan online bersama IPKB Karanganyar. Pada kesempatan ini kita lagi in-innya nih membahas tentang pandemi COVID. Begitu pula judul yang akan kita angkat pada siang hari ini yaitu Pandemi COVID UPPKS Makin Fit. Bersama di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber. Yang pertama Mbak Yekti Muhadi. Selamat siang Mbak Yekti, Mbak. Selamat siang Ibu. Iya. Kita sering sapa sebutan kerennya Mbak Yekti ini dengan sebutan Mbak Gesit, nama populernya seperti itu ya Mbak ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Iya. Beliau ini adalah pengelola UPPKS Terampil Mandiri yang beralamatkan di Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Di samping Mbak Yekti sudah hadir pula narasumber yang kedua yaitu Mbak Ratna Dwi Aristiani. Selamat siang Mbak Ratna. Apa kabar? Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah. Iya. Beliau ini adalah penyuluh KB di Kecamatan Colomadu, tepatnya yang memiliki wilayah binaan di Desa Bolon sini, tempat beradanya UPPKS Terampil Mandiri di sini. Baiklah, kita akan segera mulai join kita pada siang hari ini. Namun sebelum kita berbincang-bincang langsung dengan para narasumber, kita akan undang dulu teman-teman di penyuluh di seluruh wilayah Jawa Tengah untuk bergabung bersama kita. Segera join aja di live Instagram IPKB Jawa Tengah. Bisa langsung nanti bisa ngasih komen di sana atau juga bisa DM di IPKB Kabupaten IPKB Karanganyar maksud kami. Atau juga nanti teman-teman mau sharing atau berbagi pendapat atau apa aja yang kaitannya dengan UPPKS tentunya. Atau juga bisa nanti mau bertanya-tanya tentang UPPKS itu bisa ke nomor WA Mbak Valentina Widya di di nomor 082 228 33324. Saya ulang ya teman-teman yang nanti mau mau bertanya-tanya itu bisa di nomor WA Mbak Valentina Widya dengan nomor 082 228 33324. Tolong teman-teman guys jangan beranjak, nanti ikutin acara ini sampai selesai karena nanti kita akan berikan ketiga orang penanya terpilih yang nanti diseleksi oleh admin kita ya. Sekali lagi silahkan segera gabung di live Instagram IPKB Jawa Tengah, juga bisa DM langsung ke Instagram IPKB Karanganyar. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung ke narasumber kita ya tentunya ya. Mbak Yekti, pertama nih ya yang kita mau pengen tahu ceritanya gimana nih, latar belakangnya apa Mbak? Berdirinya UPPKS Terampil Mandiri itu latar belakangnya dulu awalnya seperti gimana? Baik Ibu, akan saya ceritakan sedikit latar belakang terbentuknya UPPKS Terampil Mandiri. Memang di wilayah kami itu di tahun 2015 itu ya 2015 itu kita awal untuk memulai terbentuknya kelompok ini. Nah, tapi sebelum itu kita itu masuk ke wilayah daerah IDT, wilayah kami itu, di mana penghasilan masyarakat kami masih rendah,
kemudian masih banyak sekali keluarga yang miskin, Ya. sehingga kami harus berpikir bagaimana untuk mendongkrak penghasilan masyarakat kami Sekitar Iya, sini. itu yang melatar belakangi untuk terbentuknya kelompok ini. Oke, nanti bisa dilanjutkan lagi ya Mbak Titik ya. Kita pindah dulu ke Mbak Ratna ya. Bisa diceritakan nih Mbak ke kita semuanya, awal ceritanya gimana nih terbentuknya UPPKS Terampil Mandiri ini seperti apa? Kan nggak mungkin ya tiba-tiba terampil mandiri secara tiba-tiba bisa besar seperti ini. Bisa nanti diceritakan ke kita, bisa buat eh, teman-teman yang lain mungkin untuk punya bayangan gimana tentang membentuk sampai menjalankan sampai akhirnya bisa besar seperti ini. Awalnya gimana Mbak ceritanya? Ya, memang UPPKS ini kan merupakan salah satu program BKKBN ya. KBN ya. Dan tugas kita selaku penyuluh KB itu melakukan fasilitasi untuk membentuk kelompok UPPKS. Dan mungkin sama dengan kegiatan teman-teman yang lain juga Mbak Inung ya. Hanya mungkin yang membedakan untuk di wilayah kami, ini kebetulan di wilayahnya Mbak Yekti, ini merupakan Iya, itu merupakan wilayah miskin atau daerah legok di mana keluarga prasejahtera dan KS1 itu lebih dari 25%. Oh, lumayan banyak ya Mbak ya? Jadi di situ pada tahun 2015 sama sekali belum ada kelompok UPPKS. Belum. Ya. Maka kami merasa tertantang bagaimana cara pengentasan di Desa Ambolon, dan kami sudah melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat khususnya Bapak Kepala maka disitulah kami mengajak beliau, Mbak Yekti ini, untuk merintis kegiatan UPPKS. Dan kami paksakan juga, tidak selang waktu lama, kami ngajak dari ibu-ibu itu, meskipun hanya 5 orang waktu itu. Awalnya baru 5 ya Mbak ya? 5 orang itu kita bentuk satu kelompok. Satu kelompok. Yang dipandingani oleh Mbak Yekti tadi. Ya. Dan langsung kita berkomitmen dengan nama UPPKS Terampil Mandiri. Lahirlah setelah itu UPPKS Terampil Mandiri, begitu nggih? Ya, mungkin itu Mbak Inung. Oh iya, kita bisa pindah dulu nggih ke Mbak Gesit lagi. Awal-awalnya, produk awalnya itu apa Mbak? Sebelum kita nanti seperti di belakang banyak sekali produk-produk, kita pengen tahu dulu nih ya. Awal-awalnya itu membuat produk apa Mbak Gesit? Awalnya kita karena potensi yang saya ceritakan itu masyarakat kami itu banyak yang buruh tani. Nah, kita bahan yang tersedia sebagai bahan baku untuk awal produk kami itu adalah karak Ibu. Karak itu menggunakan bahan baku dari beras. Yang di sekitar kita itu banyak. Kebetulan kalau mata pencaharian di warga masyarakat kami itu sebagai buruh tani, kadang-kadang beliau itu kalau habis panen, ada yang panen gitu kan, ada yang ngasak istilahnya kalau gemeni ya, gemeni yang di sawah itu diasak, itu kemudian nanti disosoh itu bisa ada sedikit beras yang mereka kumpulkan. Jadi kita inovasikan untuk bahan baku yang ada dulu, yang ada di wilayah sekitar kami. Nah, ini produk kami yang pertama itu adalah karak. Tapi jangan salah Bu, mestinya karak ini beda ya Mbak ya dengan karak yang lain ya, bukan sembarang karak mestinya ya. Coba ceritakan lebih lanjut Mbak, karak apa itu? Kita jadi kepo ini. Ya, karak itu memang di mana-mana banyak. Tapi karak yang kami buat itu lain dari mereka. Beda ya. Ya, karak kami itu karak sehat. Artinya kita punya konsep bahwa produk yang kami hasilkan nanti itu harus sehat, tidak boleh ditambahkan dengan bahan makanan yang berbahaya.
MSG misalnya. Ya, MSG sih sebenarnya tidak berbahaya, cuma memang kita menghindari itu ya. Kemudian borak misalnya itu kita tidak pakai itu. Kita gantikan kita gantikan dengan bahan yang lain yang lebih aman, yang lebih familiar juga. Itu awalnya hanya baru karak seperti ini yang kita buat. Tapi setelah berjalannya waktu, berjalannya waktu itu kita inovasikan lagi karena selain potensi beras yang ada, kita juga banyak sayur. Nah, ini dari bayam, kangkung itu, seledri itu juga kita bisa bikin karak yang seperti ini. Kemasannya pun kita juga mengikuti perkembangan. Jadi sudah tidak seperti dulu lagi, meskipun yang lama juga masih ada. Ini kita juga sudah bikin aneka varian. Ada 14 varian rasa. 14 varian. Dengan bahan yang sama divariasikan ke beberapa rasa gitu ya Mbak ya, luar biasa. Itu dari produk nih Mbak ya, dari produk awalnya. Jadi UPPKS Terampil Mandiri itu awalnya baru karak yang diproduksi, tapi kita semakin ke sana nanti kita akan lebih lebih dalam lagi kita gali tentang beberapa produk yang dimiliki oleh UPPKS Terampil Mandiri. Oke Mbak Gesit, kita mau tanya lagi nih, selain produk tentunya nih, itu program apa sih yang dimiliki oleh UPPKS Terampil Mandiri? Iya, untuk pengelolaan kelompok ini memang kami dulu hanya berlima. Ya. Berlima saja awalnya? Awalnya baru berlima. Seperti Mbak Rara tadi cerita ya? Seperti tadi dihentikan Ibu penyuluhnya. Dari berlima itu kan kita sering koordinasi. Program unggulan. Iya, nah, apa itu Mbak? Program, saya baru dengar malah ada program di UPPKS. Apa itu? Betul. Program yang pertama itu adalah Pertaskin. Pertaskin. Baru dengar juga ini kita ya. Ya, Pertaskin itu program percepatan pengentasan kemiskinan. Percepatan pengentasan kemiskinan. Ya. Terus program yang kedua itu Tihamas. Tihamas ya. Itu singkatan dari tiada hari tanpa pemasaran. Jadi poinnya di sini pemasarannya itu mungkin ya. Pemasaran dan itu menjadi kewajiban kami semua. Kewajiban bunga itu kalau kita taunya suka ya Mbak? Gembira kan? Gembira ya. Program bunga itu adalah menabung sedekah. Nah, jadi itu sebagai aplikasi kami dalam Jadi selain tadi produk, ternyata UPPKS Terampil Mandiri ini mempunyai program unggulan, bisa dibilang seperti itu ya, yang luar biasa. Ada lagi Mbak, mungkin karena ini memang kita pada saat siang hari itu pengen mengupas, memamerkan seperti apa sih sebenarnya, apa yang bahkan hal kecil-kecil di dalam UPPKS Terampil Mandiri itu kita pengen tahu lebih banyak lagi. Mungkin ada lagi Mbak, apa itu Mbak? Dari ketiga program itu kita harus uraikan satu-satu bahwa yang namanya percepatan pengentasan kemiskinan Pertaskin itu kan wilayah kami itu kan luas. Jadi masyarakat yang miskin itu tersebar di beberapa dusun, di semua dusun kan. Nah, itu kewajiban kelompok kami dari 5 orang itu
mempunyai kewajiban untuk pengentasan kemiskinan di wilayahnya masing-masing dengan Oh cara gitu. diwajibkan membentuk kelompok baru. Oh gitu. Nah. Jadi maksudnya tetap dalam nama UPPKS Terampil Mandiri, Iya. tapi bentuk UPPKS baru di Iya. dusun mereka Iya. masing-masing gitu. Kalau di sini kelompok terampil mandiri 1, ada kelompok terampil mandiri 2 sampai 6 sekarang. Bahkan ada satu lagi kelompok terampil mandiri 7. Ini iya, tapi namanya tidak pakai nama terampil mandiri, Mbak Inung. Pakainya nama Kardiman. Iya, pakai nama Kardiman. Itu nama bapak-bapak ya? Oh iya, kayaknya itu kayak tetangga saya ada yang namanya kayak gitu, Kardiman. Iya. Iya, kita nanti apa ya namanya akan bertanya lebih banyak lagi Boleh. apa itu Kardiman dan sebagainya tadi nggih. Kita mau pindah ke Mbak Ratna dulu ya, Mbak Gesit. Mbak Ratna sebagai penyuluh KB di wilayah sini, tentunya nggak mungkin lah ya kita bukan berarti mengecilkan seorang Mbak Gesit, tapi tentunya peran dari penyuluh KB pasti banyak di sana. Kita ingin tahu nih, bisa diceritakan ke teman-teman semuanya sebenarnya apa sih fasilitasi dan motivasi yang sudah dilakukan oleh seorang Mbak Ratna untuk UPPKS Terampil Mandiri tadi. Baik, untuk UPPKS yang ada di Bolon, kami melakukan pendekatan dengan memfasilitasi selalu kaitannya dengan pengembangan kelompok atau pengembangan daripada UPPKS. Di antaranya mengikutkan selalu pada kegiatan atau event-event yang ada pameran. Pameran-pameran gitu ya. Seperti kalau sekarang bisa dikatakan dengan buka lapak. Buka lapak. Itu baik di lingkungan Kecamatan Colomadu sendiri maupun sampai di tingkat kabupaten. Itu penyuluh terlibat di sana nggih sampai mencarikan peluang-peluang di mana bisa buka lapak tadi maksudnya Ya. gitu ya. Memang itu salah satu usaha dari penyuluh KB bagaimana usaha UPPKS di sini masih terus bisa berkembang, termasuk kita mengikutkan untuk lomba yang ada baik dari pemerintah maupun swasta, seperti lomba kreasi pengemasan. Iya. Pernah juara juga. Kita lihat kemasannya memang cantik-cantik ya yang ada di outlet. Pada tahun 2016 itu sudah mendapat juara 1 di tingkat kabupaten. Itu khusus lomba pengemasan saja ya. Iya. Kemudian ada lagi lomba pengelola UPPKS. Pengelola berarti itu keseluruhan. Mulai dari pembentukan kemudian sampai menjadi 7 kelompok tadi. Itu pernah mendapat juara 2 favorit. Oh iya, sebentar Mbak Ratna, semakin penasaran nih ya. Saya lihat di belakang itu banyak sekali ada piagam-piagam. Itu ada kaitannya dengan tadi ya, pas penjenengan mencarikan kesempatan mengikuti lomba-lomba tadi, bisa diceritakan ke kita ini ya mungkin ya. Apa namanya? Piagam-piagam dan itu juga ada vandel ya kalau nggak salah ya. Bisa diceritakan ini Mbak ke kita banyak sekali. Ini memang keunggulan dari kelompok UPPKS yang mana secara rutin itu membuka outing class. outing class. Baik dari pemerintah maupun swasta. Jadi bekerja Maksudnya sama, gimana ini Mbak? Outing class ya, menerima pelatihan atau gimana? Menerima pelatihan dan juga sanggup memberikan pelatihan ke kelompok UPPKS yang lain. Oh, itu luar biasa sekali. Ini merupakan salah satu keunggulan, mungkin di kelompok yang lain tidak ada. Oh, begitu. Jadi dari Mbak Yekti ini bersedia melatih kelompok yang lain untuk membuat produk yang sama dari unggulan di UPPKS Terampil Mandiri. Seperti membuat karak. Bahkan dari teman penyuluh KB pun juga
karena Dari memang Kalimantan, Mbak. dan itu pun tidak terlepas karena semua produk di sini sudah mempunyai PIRT. Oh, jadi semua produk. Oh, sebentar Mbak Ratna, sebelum kita lebih banyak lagi pengen tahu produk, saya tak berlalih nih. Ingat saya tadi lupa. Ke Mbak Kesi dulu nggih. Tadi kan diceritakan nih ya, dibentuk beberapa kelompok, istilahnya anak atau apa tadi nggih, Mandiri 1 sampai 7 termasuk Kardiman juga tadi nggih. Itu yang dihasilkan produk yang di sana itu sama aja seputar perkarakan atau ada yang lain-lain? Kok di belakang itu sepertinya banyak banget ada minuman dan sebagainya banyak. Itu ceritanya gimana, Mbak? Ya, untuk diolah menjadi rengginang. Ada kelompok tani yang menanam jagung. Di sana itu olahan unggulannya adalah jagung geprek. Kemudian untuk di kelompok yang lain di Terampil Mandiri 3 itu di Dusun Gonggangan, di sana itu ada produk kalau di Terampil Mandiri 6 itu ada di Dusun Pucung, itu unggulannya adalah sirup blimbing wuluh dan selai blimbing wuluh. Ya. Kalau di kelompok Kardiman yang tadi saya matur Kardiman, memang itu itu anggotanya memang semua bapak-bapak Mbak Inung. Ya, bapak-bapak dan Kardiman itu adalah singkatan dari Karya Difabel Mandiri. Itu apa yang dilakukan oleh si Kardiman tadi? Iya, Kardiman itu kan anggotanya teman-teman yang difabel, ya punya keterbatasan ya secara fisik. Nah, itu olahannya di sana dia belajar membuat lilin dari minyak jelantah. Oh. Ya, jadi unggulannya berupa craft. Jadi kita tidak hanya produk makanan saja, tapi ada juga craftnya. Lilin dari minyak jelantah dan parfum mobil. Jadi di Kardiman, produk dari Kardiman ini tadi tetap prinsipnya sama nggih, semua anggota memasarkan. Iya, semua anggota memasarkan. Nggih. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan info ataupun hal baru dari pengelola ataupun penyuluh KB di sini nggih, yang bisa kita simpulkan ternyata untuk mengembangkan UPPKS itu perlu apa ya, komitmen ataupun ini. Biasanya tuh UPPKS tuh habis dibentuk, jalan di tempat sebentar, habis itu kadang-kadang hilang. Tapi beda di UPPKS Terampil Mandiri ini beda karena ada komitmen tadi dari anggota dengan membentuk kelompok baru tadi, terus dengan apa tadi ya Mbak ya, membentuk kelompok baru itu yang membuat perkembangan di kelompok baru menciptakan produk baru itu nggih, itu yang bisa memacu kelompok UPPKS Terampil Mandiri ini bisa dikatakan berkembang secara pesat. Sebentar, saya mau balik lagi ke Mbak Ratna ini. Ada hal lain lagi mungkin Mbak, tadi saya dengar ada PIRT untuk masing-masing produk nih. Itu apa namanya? Selain PIRT untuk untuk mestinya kan ada tujuan khusus nih dengan PIRT itu ya masing-masing produk. Ada hal lain lagi Mbak yang mungkin ada yang agak-agak khusus nih yang mungkin di kelompok lain tidak ada. Apa itu ya Mbak? Ya, selanjutnya selain itu PIRT itu mungkin sudah umum ya. Yang produk apalagi makanan biasanya diikuti dengan PIRT. Ada lagi Mbak yang mungkin yang agak khusus untuk luar biasa lagi. Produk UPPKS Terampil Mandiri ini sudah mempunyai legalisasi atau mempunyai sertifikasi dari Kemenkum. Oh ya, sampai segitunya. Jadi secara database di pemerintahan ini UPPKS Terampil Mandiri ini sudah ada di sana. Oh, luar biasa. Secara otomatis juga
kalau ada kegiatan kaitannya dengan usaha, itu ada pemberitahuan khusus atau undangan khusus ke kelompok UPPKS Mandiri ini. Namun juga dari UPPKS selalu menginfokan ke kita selaku penyuluh. Oh iya. Eh, banyak sekali tadi ya yang sudah kita dapat dari Mbak Gesit juga Mbak Ratna. Nanti kita akan bagi sesi yang kedua. Oke, kembali kita ke join jagungan online bersama IPKB. DM lewat IG kita IPKB Karanganyar. Itu ya. Kembali kita akan teruskan jagungan kita pada siang hari ini ya, dengan narasumber-narasumber kita tercinta. Saat ini kita langsungan berjalannya UPPKS di Terampil Mandiri. Seberapa jauh pengaruh pandemi ini buat kelangsungan hidup, ya, kelangsungan hidup di UPPKS Terampil Mandiri? Ini kita akan ikuti selanjutnya perbincangan dengan narasumber kita. Yang pertama ke Mbak Gesit nih Mbak, ya. Kita pengen tahu nih, coba bisa diceritakan ke kita semuanya, seberapa jauh sih pandemi ini berpengaruh terhadap berjalannya roda kegiatan ataupun berdampaknya seberapa terhadap UPPKS Terampil Mandiri ini? Baik, untuk dampak dari wabah yang kita rasakan ini ke UPPKS itu sangat luar biasa, dampaknya dahsyat sekali. Gitu ya. Karena dengan adanya wabah ini, kita itu mengalami penurunan omset yang sangat luar biasa. Jadi gitu turunnya ya, drastis banget. Sampai-sampai untuk awal-awal ada pandemi itu, kita sempat off untuk tidak produksi, tidak pemasaran, tidak ada yang beli karena itu hampir 10 hari itu. 10 hari Iya. sama sekali. Iya, 10 hari itu praktis tidak ada kegiatan. Oh ya, kita bisa bayangkan ya Mbak ya, dengan seorang Mbak Gesit yang mengelola anggota sebanyak itu, karena tadi sudah diceritakan di depan ya, UPPKS-nya sampai 5 kali 7 sebegitu banyak anggota. Tentunya ini bukan hal yang mudah nih Mbak ya. Terus selanjutnya Mbak bisa diceritakan lagi gimana itu? Sedih sekali itu. Oh gitu. Ya, mengalami dampak yang seperti itu tuh kita sedih sekali. Tapi kan saya juga berpikir tidak boleh berlama-lama seperti itu, hanya menyesal, hanya merenung, berdiam diri. Iya, akhirnya kita kan tetap koordinasi dengan penyuluh itu tetap. Kita lakukan koordinasi dengan penyuluh. Kemudian ada inisiatif untuk kita berkumpul melalui jejaring ya, karena lewat daring tidak boleh untuk berkerumun, itu kita lewat daring itu atas
undangan ibu penyuluh untuk kita berembuk bareng itu, untuk memikirkan bagaimana kelangsungan UPPKS ini, bagaimana kelangsungan hidup untuk para anggotanya. karena kan tidak ada pemasukan, kemudian produksi juga tidak berjalan, tapi kan kita butuh makan terus ini. Harus berjalan ya Iya, Mbak ya, anggota harus, tadi. ya. Nah, itu atas bimbingan ibu penyuluh, kemudian kita bisa menggeliat. Diceritakan oleh Mbak Gesit tadi, langkah apa Mbak? Kita juga ikut merasakan itu Mbak Inung ya. Karena setiap saat dari Nyah Gesit ini juga menyampaikan keluhan dari dampak COVID ini. Apa yang saat ini baru dibutuhkan? Peluang mungkin maksudnya ya. Kebetulan kita melihat yang akhir-akhir ini banyak sekali yang namanya hand sanitizer, kemudian ada itu masker, kita cari masker saja kesulitan. Nah, itu kemudian kita bahas di situ. Dan lagi-lagi kita menemukan sosok Mbak Yekti ini, Mbak Gesit ini. Karena dia ternyata mempunyai latar belakang pendidikan dari farmasi. Oh, kebetulan juga ya ini ya. Iya. Jadi di situ langsung muncul untuk mempelajari lagi, memproduksi hand sanitizer, dan alhamdulillah juga dari mereka anggota atau kelompok yang tampil mandiri lain-lain itu setuju, dan kemudian ada pembagian tugas, ada yang bisa menjahit, kemudian membuat hand sanitizer tersebut. Begitu, nggih. Jadi setelah diskusi, nggih, istilahnya diskusi antar ketua kelompok tadi, potensi-potensi apa yang kira-kira bisa dilaksanakan dalam masa pandemi ini, seperti itu mungkin, nggih. Dan itu pun juga enggak secepat yang kita bayangkan ya, produksi langsung laku itu tidak, tapi kami masih butuh waktu ya, untuk pemasarannya. Ini kebetulan di tingkat kecamatan sendiri kami minta dukungan dari Rekovinca untuk ikut memasarkan juga. Dan dari Bu Yekti sendiri juga, kalau membuat hand sanitizer sendiri itu akan kewalahan ya, karena banyaknya pesanan tadi. Sebentar Mbak Ratna ya, kita pindah ke Mbak Gesit dulu. Kira-kira apa nih yang bisa kita pamerkan atau kita ceritakan ya Mbak Gesit ya? Selama pandemi ini memproduksi apa sih Mbak? Kita perlu ceritakan ini kepada semua pemirsa yang di luar sana. Iya, untuk dalam masa pandemi ini kan protokol kesehatan itu harus kita ikuti. Dalam rangka pencegahan penyebaran untuk virus COVID ini. Adapun protokol kesehatan semua tahu, sudah di-share di media massa itu, bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan dalam cuci tangan, maksudnya cuci tangan dengan sabun, kemudian kemana-mana meski pakai masker dan bawa hand sanitizer gitu. Nah, dari situ kita melihat di pasaran itu hand sanitizer harganya waktu itu luar melambung biasa, ya Mbak ya, waktu baru-baru sekali itu nggih ada COVID ini. Ketika kita diwajibkan untuk memakai, tapi harganya tidak terjangkau oleh kita, sedih rasanya. Nah, apalagi anggota kita juga banyak dan perlu itu. Karena itu kebetulan saya dulu pernah belajar di sekolah menengah farmasi, itu kita aplikasikan ilmu yang ada. Saya tuh taren sama teman-teman, bagaimana kalau kita mulai produksi ini? Paling tidak anggota kita itu sudah terfasilitasi dulu. Pertama untuk memenuhi kebutuhan anggota ya Mbak ya. Anggota selalu anggota dulu yang dipikirkan ya. Betul, anggota dulu. Kebutuhan anggota, kemudian dari situ itu gedok tular banyak yang membutuhkan.
Dan akhirnya ketika awal-awal pandemi itu kita bisa produksi dan kita bisa menjual kurang lebih 2.000 botol. 2.000? Ya, 2.000 botol untuk 2.000 kemasan yang begini, botol, Ibu. banyak sekali. Ya, Kemana aja itu Mbak? Jualnya kok sampai segitu banyak? 2.000 botol, luar biasa loh Mbak itu Mbak. kembali ke program yang tadi Program kita. tadi, Ya, anggota semua harus ikut betul. memasarkan. Lagi-lagi Iya, itu keunggulan iya. yang tidak dimiliki oleh PPKS yang lain mungkin nggih. Kewajiban itu untuk Anggota memasarkan. wajib Ya. memasarkan. Iya, Ya, iya. ada yang sudah tidak gaptek itu punya gadget itu dipasarkan lewat online. Iya. Kemudian bagaimana dengan ibu-ibu yang nyun sewu sudah sepuh-sepuh itu, bagaimana beliau memasarkan produk? Produk. Beliau bawa kemana-mana, biar cerita ini gunanya untuk apa, kemudian beliau jual berapa Iya. gitu. Itu sampai jadi semua anggota bisa memenuhi kewajiban untuk pemasaran gitu. Iya, iya. Selain itu juga Itu baru hand Hand sanitizer-nya. sanitizer-nya ya. Kita Ya. juga ada yang ini kan kemasan ekonomis ya untuk individu, ada juga yang kemasan buat perkantoran, ini buat masjid, tempat-tempat umum. Karena hand sanitizer yang kami buat itu bentuknya gel dan aromanya ada aroma lemon. Ya, Iya. itu baru hand sanitizer-nya. Mm-mm. Kemudian selain itu kita diwajibkan untuk pakai masker kemana-mana. Nah, anggota kami itu kan variasi potensinya. Ada yang bisa menjahit, Menjahit Ya. ya. ada yang bisa menjahit. Nah, itu yang bisa menjahit itu kita berikan bagaimana cara pembuatan masker, memproduksi masker. Ya. Ada panduannya itu kita berikan. Mm-mm. Kemudian modalnya dari mana? Kas kelompok itu ada. Kita belikan kain iya, itu untuk modal nanti jualan masker. Dan semua anggota wajib menjualkan masker, itu wajib. Kembali lagi ke Iya. komitmen awal tadi Ya, ya. kalau masker itu bisa terjual sekitar 10 ribuan lembar itu. 10.000, Betul. luar Dan biasa itu kita sekali. kirim sampai di Bogor, Jakarta. Kalau pesanan Jakarta itu yang masker kaos itu 3 lapis karena di sana mungkin zona merah ya, harus Iya. pakainya itu lebih tebal daripada yang kita pakai di sini. Memproduksi puluhan ribu masker. Iya. Berapa penjahit itu Mbak, anggota yang bisa jahit Mbak? 5. 5 aja bisa memproduksi sebanyak Iya. itu ya. Karena Luar kita biasa. potongnya sudah tidak pakai potong manual lagi. Oh. Kita alatnya itu sudah pakai mesin, potong mesin. Itu untuk maskernya. Kemudian ada satu lagi nih produk inovasi kami untuk dalam rangka pandemi. Karena Iya. kita diminta untuk meningkatkan imunitas tubuh supaya ketika virus itu terjangkit di tubuh kita tidak ada penurunan imunitas sehingga virus itu yang kalah oleh tubuh kita. Nah, kita produk ini Bu, ya kita produk wedang woh. Oh, saya kira Ya. ayam goreng itu tadi Mbak. Kan ini Bukan wedang ya? woh. Dalamnya apa sih itu? Nah, wedang woh itu wedang rempah-rempah. Oh, Ya. tinggal seduh atau gimana Betul. itu? Ini direbus bisa, diseduh juga bisa. Nah, kebetulan salah satu anggota kami itu orang tuanya itu jualan bahan baku. betul. Nah, kita mencoba meramu, kemudian ya jadinya seperti ini. Ini kok satu kemasan ini ada 10 bungkus. Nah, ini juga penjualannya alhamdulillah ini bisa sampai di Jakarta juga. Jakarta, Surabaya ini. Lagi-lagi kita online kan. Kita online kan itu. lewat Instagram, ada Facebook, juga mm. kita masuk di marketplace, Mbak Inung. Apa itu marketplace? Nah, ya. Baru dengar. Coba bisa diceritakan lebih lanjut ke kita, itu mungkin itu asing ya buat kita kelompok UPPKS sampai ke jenjang seperti itu. Tambah kepo ini. Coba Mbak gimana itu? Coba, Ya, coba baik. Untuk marketplace itu di Solo Raya ini kan ada yang namanya marketplace baru ini. Namanya pasarku.com. Pasarku.com. Ya, Iya, itu iya. bisa diinstal di aplikasi lewat Play Store. Itu kalau di keren medsos ya. ya. Nah, pasarku.com ini mau menampung produk-produk yang dihasilkan oleh UPPKS. Karena di dalam pasarku.com ini menjual sayuran, bumbu, hasil olahan, ini yang sebelumnya kita mestinya takut dulu ke sana. Produk kita itu apa, kemasannya bagaimana, masuk sampel ke sana. Kemudian setelah lolos, sudah dicek di sana, sudah diuji di sana, lolos, produk kita
bisa masuk di situ. Otomatis pemasarannya juga kita lebih luas dimasuk di pasarku.com itu. Dan alhamdulillah lumayan juga. Oh ya. Tadinya yang produk-produk selain penanganan pandemi itu kan sudah ada produk karak, abon dan lain-lain. Nah, itu bisa masuk di pasarku itu. Dipasarkan juga lewat sistem itu gitu ya maksudnya. Selain itu, di pasarku itu kan juga ada frozen food. Frozen food yang lagi ngetren nih ya, frozen food. Nah, anggota kami itu juga pada pintar masak. Nah, di era pandemi ini yang kita dianjurkan untuk stay at home. Begini, untuk hari Senin kita jadwalkan kelompok yang masak ini untuk masak babat gongso misalnya. Hari Sabtu sudah kita tawarkan open order untuk hari Senin. Nah, nanti seksi pemasaran ngelis siapa-siapa yang pesan babat gongso berapa orang, alamatnya di mana. Nah, untuk yang pengiriman kita ada sendiri. Nanti ada yang ngirim sendiri muter gitu. Ibu-ibu juga itu. Oh, berarti itu pas sekali nih Mbak ya dengan situasi saat ini. Betul. Apa namanya? Saat ini memang lagi stay at home kita nggak boleh kemana-mana, apalagi ibu-ibu nih yang males-males seperti saya, jadi tinggal pegang HP aja, tinggal klik butuh apa, itu dilayani juga oleh UPPKS Terampil Mandiri ini. Luar biasa inovasinya yang dilakukan oleh pengelola Mbak Gesit tentunya nggih. Selanjutnya ke Mbak Ratna dulu nggih. Nanti Mbak Ratna enggak ngantuk kalau nggak kita pindah ke sana nggih. Bisa menambahkan? Oh iya silakan Mbak Ratna. Dan ini tidak terlepas dari peran IPKB juga loh. Pada gitu. waktu kita melakukan baksos, itu IPKB Kabupaten Karanganyar maksudnya Mbak ya? Itu melakukan baksos nih. Itu kemarin pengadaan barang-barang itu dari produk UPPKS ini. Alhamdulillah itu terima kasih sama IPKB. Oh, tepuk tangan bagus banget nggih. Penyuluh KB-nya, ternyata IPKB-nya pun juga memfasilitasi dengan baik, juga delalah bahasa apa ya Mbak Di. Ini Mbak Yekti sebagai pengelola itu pinter sekali mengambil peluang. Selain itu bisa diceritakan lagi Mbak, mungkin ada tambahan tadi apa selain tadi produknya apa aja tadi selama yang ditawarkan lewat tadi loh Mbak pasarku.com tadi. Jadi setelah ini nanti mungkin yang di luaran sana bisa mengakses ataupun habis itu langsung tertarik, langsung oh ternyata aku penak banget ini pengen belanja hari klik gitu ya. Iya, betul. Aplikasi pasarku.com ini bisa diakses lewat Play Store ya, bisa diinstal lewat Play Store. Jadi karena adanya perubahan perilaku perubahan perilaku masyarakat yang memang tidak dianjurkan untuk banyak keluar rumah, di rumah aja untuk stay at home itu ada fasilitas belanja mudah, murah dan diantar sampai rumah. Ini untuk terima kasih ini teman-teman yang sudah ada di tim pasarku.com ini luar biasa sekali. Jadi produk UPPKS kami ini tersedia di situ. Jadi untuk peluang bahwa adanya perubahan perilaku masyarakat. Nah, ini bisa belanja dengan mudah, murah, diantar sampai rumah, kualitas barangnya juga bagus, harganya pun juga murah sehingga nggak rugi kalau belanja di situ. Kemasannya itu mungkin belum pernah dicoba oleh pengelola UPPKS yang lain ya. Ini adalah merupakan inspirasi buat pengelola UPPKS di seluruh wilayah Jawa Tengah khususnya. Ternyata inovasi, ternyata peluang, ternyata kreativitas itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menghidupkan suatu kelompok UPPKS. Oke, nanti kita akan masuk di sesi ketiga.